Oke, saudara, kembali lagi ya bersama mata kuliah Matematika Ekonomi kita ke contoh yang lebih kompleks, saudara ya. Ini contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan barang itu P sama dengan min 2Q plus 10, sedangkan fungsi penawarannya itu pakai Q, saudara. Q sama dengan P min 1. Apabila pemerintah memberikan subsidi, saudara, subsidinya sebesar 3 ya, disuruh menentukan poin A sampai H, saudara ya. Disuruh menentukan poin A sampai H. A itu keseimbangan pasar sebelum subsidi, B keseimbangan pasar setelah subsidi, kemudian C-nya gambar kurva, kemudian D-nya tarif subsidi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, E-nya tarif subsidi yang diterima produsen, F-nya total subsidi yang diberikan pemerintah, G-nya total subsidi yang dinikmati konsumen, dan hanya total subsidi yang dinikmati produsen. Kita akan mengerjakan satu per satu, ya. Oke, yang A dulu. Sebelum kita mengerjakan, saudara, sebelum mengerjakan, coba Anda lihat bahwa di soal ini itu ternyata bentuk fungsinya itu beda. Permintaannya pakai P, penawarannya pakai Q. Berarti kita harus merubah ya, merubah salah satu. Kan kalau ditulis fungsi permintaannya kan seperti ini ya. PD sama dengan min 2Q plus 10, sedangkan fungsi penawarannya itu pakai Q, saudara. Berarti QS sama dengan P min 1. Ini harus dirubah salah satu, saudara. Mau PD-nya dirubah ke QD atau QS-nya dirubah ke PS, saudara. Karena kan untuk mengerjakan keseimbangan pasar itu harus sama. Kalau pakai Q, ya harus sama-sama pakai Q karena QD sama dengan QS. Kalau pakai P berarti ya harus PD sama dengan PS. Ya kalau seperti ini langsung dikerjakan keseimbangan pasar tidak bisa ya. PD sama dengan QS itu nggak bisa. Harus dirubah. Misalkan, saudara. Misalkan jika PD-nya min 20, min 2Q plus 10 diubah ke QD, maka P-nya kan min 2Q plus 10, ya kan, min 2Q pindah ke ruas ya, menjadi 2Q karena min terus pindah ruas jadi plus 2Q sama dengan ini P-nya plus pindah ruas jadi min P ya, plus 10 tetap. Q sama dengan, ingat, min P di sini artinya min 1, saudara. Jadi bisa ditulis min 1 per 2, ini pindah ruas jadi 2. Ya, plusnya tetap, ingat ya, kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagi itu tanda plus minnya tetap, kalau ini tandanya plus berarti tetap 2. Berarti min 1 per 2P plus 10 ya per 2. Jadi kalau dirubah ke fungsi QD, hasil akhirnya QD sama dengan min 1 per 2P plus 5. Itu kalau nanti ingin memakai fungsi QD. Kalau ingin memakai fungsi P, berarti QS-nya yang harus dirubah ke fungsi P. Atau jika QS sama dengan P min 1 diubah ke PS, maka Q sama dengan P min 1. P-nya ini dirubah, dipindah ruas menjadi min P. Q-nya dipindah ruas menjadi min Q. Min 1-nya tetap min 1. P-nya sama dengan, ingat, di apa, depannya Q itu ada min 1, berarti bisa ditulis min 1 per depannya P ini juga min 1 sebenarnya. Min 1 kalau dipindah ruas jadi bagi ya, karena ini kali kan, min 1 kali P, itu kalau pindah ruas jadi bagi. Jadi tetap min 1, berarti min 1 per min 1 Q, min ya, min 1 per min 1. PS-nya sama dengan min 1 per min 1 itu kan 1. Jadi nggak usah ditulis, tetap ditulis Q saja karena min ketemu min itu plus. Min ketemu min juga plus, berarti 1 bagi 1, 1. Berarti kalau QS sama dengan P min 1 dirubah menjadi PS, menjadi PS sama dengan Q plus 1. Terserah mau memakai fungsi QD atau memakai fungsi PS ya untuk mencari keseimbangan pasar. Tetapi di sini agar tidak kesusahan ya, karena kalau memakai fungsi QD ini ada seper ya, ada pecahan, maka pakai fungsi PS saja yang lebih mudah ya. Saya nanti perhitungan contohnya akan memakai fungsi PS. Berarti yang QS ini dirubah ke fungsi PS agar sama-sama pembandingnya P ya, sama-sama P. Permintaan pakai PD, penawaran pakai PS gitu. Nah, sekarang kita yang poin A dulu, keseimbangan pasar sebelum subsidi kan tadi. Keseimbangan pasar sebelum subsidi karena kita pakai fungsi P, berarti PD sama dengan min 2Q plus 10 dan PS sama dengan Q plus 1. Berarti kalau keseimbangan pasar sebelum subsidi berarti PD sama dengan PS, dibandingkan. PD-nya berapa? Min 2Q plus 10, PS-nya Q plus 1.
Terus yang memiliki variabel sama disendirikan min 2Q ya. Ini Q-nya pindah ke ruas jadi min Q sama dengan 1 plus 10 pindah ruas jadi min 10. Min 2Q min Q itu min 3Q sama dengan 1 min 10 itu min 9. Q-nya 3. Dari hasil min 9 dibagi min 3 itu 3. Terus Q3 ini disubstitusikan ke salah satu bentuk fungsi PD atau PS ya. Saya ke PS saja agar lebih mudah ya saudara. P sama dengan Q plus 3, Q-nya tinggal diganti 3, 3 plus 1, 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar sebelum subsidi Q titik koma P itu Q-nya 3, P-nya 4. Sudah, gitu saja. Itu keseimbangan pasar sebelum subsidi. Nah, beda dengan keseimbangan pasar setelah subsidi. Kalau keseimbangan pasar setelah subsidi, saudara, itu harus dirubah dulu bentuk PS-nya. Ingat bahwa subsidi itu pengaruhnya ke supply ya, saudara, atau penawaran, sehingga di sini PS-nya yang fungsi penawarannya dirubah dulu menjadi setelah subsidi. Subsidinya tadi kan 3, ya kan? Subsidinya 3 berarti menjadi PS aksen sama dengan Q plus 1 min S. Ingat, kalau fungsi penawarannya bentuknya P, berarti subsidinya di sini mengurangi ya, bukan menambah. Karena bentuk fungsinya P ya. PS akses sama dengan Q plus 1 min S. PS akses sama dengan Q plus 1 min S-nya dirubah menjadi 3. PS aksen sama dengan Q 1 min 3 itu min 2. Berarti PS aksen yang sudah ada unsur subsidi menjadi Q min 2. Terus dimasukkan ke keseimbangan pasar, persamaan keseimbangan pasar. Jadinya menjadi PD sama dengan PS aksen, bukan PD sama dengan PS. Karena aksen di sini melambangkan sudah ada unsur subsidi. Berarti PD sama dengan PS aksen, PD-nya min 2Q plus 10, PS aksennya Q min 2. Yang memiliki variabel sama disendirikan. Min 2Q, Q-nya pindah ruas menjadi min Q sama dengan min 2 plus 10-nya pindah menjadi min 10. Min 2Q min Q ya sorry min 2Q min Q menjadi min 3Q, min 2 min 10 menjadi min 12. Jadi Q-nya sama dengan 4. 4 diperoleh dari min 12 dibagi 3 itu 4. Terus kemudian Q sama dengan 4 itu disubstitusikan ke salah satu fungsi PD atau PS aksen, saudara. Saya langsung ke PS aksen saja karena biar lebih mudah ya. P-nya sama dengan Q min 2, P-nya sama dengan Q-nya diganti 4 ya. Terus 4 dikurangi 2, 2. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi ya saudara. Setelah subsidi berarti kalau ada kata-kata setelah berarti lambangnya aksen. Q aksen titik koma P aksen ya. Itu menjadi Q aksennya tadi 4, P aksennya tadi 2. Jadi 4 titik koma 2. Gitu keseimbangan pasar setelah subsidi ya. Itu akan kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.